Halo, perkenalkan nama saya Istinus Maricilakus dengan NIM 22231427276. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Balance Scorecard. Apa itu Balance Scorecard? Balance Scorecard atau BSC berasal dari dua kata, yaitu balanced atau berimbang dan scorecard atau kartu skor. Berimbang berarti adanya keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, sedangkan scorecard kartu skor yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Unggulan balance scorecard: yang pertama komprehensif, yang kedua koheren, yang ketiga seimbang, yang keempat terukur. Kelemahan balance scorecard: balance scorecard belum dapat menetapkan secara tepat sistem kompensasi yang biasanya merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Bentuk organisasi yang cocok untuk perkembangan proses dalam organisasi. Belum adanya standar ukuran yang baku terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard. Manfaat balance scorecard: yang pertama, mengklarifikasi konsensus mengenai strategi. Yang kedua, mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan. Yang ketiga, menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan. Yang keempat, mengkaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Yang terakhir, mengidentifikasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. Perspektif dalam balance scorecard: yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif. Yang kedua, perspektif pelanggan atau konsumen atau consumer perspektif. Yang ketiga, perspektif proses internal bisnis atau internal business proses perspektif. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Contoh implementasi balance scorecard: yang pertama, Bank BTN akan menanamkan budaya penjualan yang kuat untuk sebuah staf frontline melalui penguatan sistem penilaian berbasis kinerja dengan melakukan implementasi perangkat manajemen kinerja, balance scorecard, dan pengenalan program pelatihan yang terstruktur. Yang kedua, Bank BTN berencana untuk mengoptimalkan kesepakatan belajar kepada sebuah pegawai dengan memperkenalkan program pelatihan baik keterampilan teknis maupun manajemen untuk meminimalisir adanya kesenjangan kompetensi. Lanjutan ketiga, di samping langkah-langkah tersebut di atas, Bank BTN berencana untuk meningkatkan kualitas seluruh human capital dengan cara meningkatkan efektivitas dari strategi rekrutmen. Yang keempat, Bank BTN akan terus meningkatkan sistem teknologi informasi dengan berinvestasi pada sistem baru dan melakukan upgrade data warehouse dalam meningkatkan otomatisasi organisasi secara menyeluruh. Rescaling balance scorecard: BSC dapat diadopsi dan diadaptasikan pada pure non-profit organisation maupun quasi non-profit organisation. Implementasi BSC sebagai alat pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi. Pada jenis quasi non-profit organisation, tujuan organisasinya adalah kepuasan pelanggan dan meningkatkannya profitabilitas. Dengan demikian, BSC dapat dimodifikasi dengan menempatkan perspektif finansial dan pelanggan sejajar pada puncak dan diikuti oleh perspektif proses internal dan selanjutnya perspektif inovasi dan pembelajaran. Teknik pengukuran kinerja balance scorecard: yang pertama, perspektif finansial; yang kedua, perspektif pelanggan; yang ketiga, perspektif proses internal; yang keempat, perspektif inovasi dan pembelajaran. Sekian dari saya.
Terima kasih.